Benar apa kata Irma Chaniago, elektabilitas Nasdem makin anjlok ke dasar jurang, kini tinggal 2, sekian, dan makane ojo ke susu drone nasdron. Kita akan menanyakan kepada responden jika pemilihan partai dilakukan hari ini dari partai politik apa yang Ibu atau Bapak pilih. Secara spontan, pilihan dari responden yang paling tinggi di sini adalah PDI 19%, kemudian nomor 2 ada Gerindra di 10,3, kemudian ada Golkar di 7,4, kemudian ada PKB di 6,5, dan ada PKS 6,2 dan Demokrat 5,2. Ini secara spontan. Kemudian kita berikan pilihan nama partai. Pilihan nama partai PDI masih nomor 1, naik di angka 23,2, kemudian ada Gerindra di 12,5, Golkar, PKB dan PKB bersaing di posisi ketiga. Golkarnya 9,9, PKB-nya 9%. Kemudian Demokrat di sini posisi keempat 7,5 dan PKS 7,1 dalam margin of error. Dan undecided-nya sudah di angka 20,3. Dibandingkan hasil pemilu 2019 yang lalu, yang naik di sini terlihat ada PDI naik dari 19,3 ke 23,2. Gerindra sebenarnya stagnan, kemudian Golkar turun dari 12,3 ke 9,9, PKB dalam margin of error 9,7 ke 9, Nasdem yang cukup turun dari 9 ke 3,2, kemudian ada PKS, Demokrat terlihat stagnan, dan PAN di sini terlihat turun. Partai Nasdem mempersilahkan rakyat yang menghukum kalau pilihan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden adalah kesalahan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi satu-satunya orang yang kini sudah dideklarasikan sebagai capres pada Pilpres 2024. Keputusan itu menimbulkan pro dan kontra dalam internal Nasdem ataupun di masyarakat. Kata Waketum Nasdem Ahmad Ali Rabu 9 November, ketika Nasdem memutuskan Anies banyak pro kontra, jadi selalu saya bilang ya sudahlah, kalau memang keputusan Nasdem memilih Anies ini salah, biarkanlah rakyat Indonesia yang menghukum Nasdem. Ali meminta agar pihak lain tidak menghina keputusan Nasdem yang memutuskan mendeklarasikan Anies sebagai capres. Dia berharap pihak lain tidak membuat kegaduhan dengan berbekal keputusan Nasdem ini. Lebih jauh, Ali mengingatkan jika Nasdem selaku parpol memiliki kedaulatannya sendiri dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kata dia, jika memang keputusan ini salah, Nasdem akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka putuskan untuk Pilpres 2024. Nggak usahlah nunggu sampai 2024, hal itu sudah mulai terbukti kini. Rakyat sudah mulai menghukum Nasdem lewat elektabilitasnya yang makin lama makin tajam menukik ke bawah alias anjlok. Dalam catatan pemberitaan detik.com Senin 7 November, elektabilitas Nasdem turun dari perolehan suara mereka di 2019. Ada 2 survei terkini yang menggambarkan penurunan elektabilitas Nasdem. Beberapa waktu lalu, aktivis Prodem Adam Syah Wahab menunjukkan klip video diskusi lawas pengamat politik Universitas Indonesia Rocky Gerung. Dalam video tersebut, Rocky mengatakan jika Nasdem pada akhirnya akan mengusung Anies sebagai capres. Kata Rocky, misalnya tiba-tiba Nasdem secara radikal mencalonkan Anies capres 2024. Kemudian Irma Suryani Chaniago yang merupakan kader Nasdem tidak setuju dan membantah dengan keras ramalan dari Rocky tersebut. Irma berkata, Rocky ngomong apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini. Mana ada Nasdem mencalonkan Anies? Tapi kini lihat betapa partai Irma Suryani Chaniago mencalonkan Anies melawan perintah Jokowi yang mengatakan ojo ke susu. Jadi sebuah antitesis sekali bukan? Pernyataan Irma Chaniago dulu yang sempat begitu jijik ketika nama Nasdem dihubungkan dengan nama Anies. Sementara itu, Litbang Kompas mengadakan survei soal tren pilihan partai politik. Survei tersebut dilakukan 24 September sampai 7 Oktober 2022 dengan sebanyak 1.200 responden di 34 provinsi. Hasil survei tersebut menunjukkan elektabilitas Nasdem 0,3% lebih tinggi dari ambang batas lolos parlemen atau parliamentary threshold, yaitu di angka 4%. Kemudian, Saiful Mujani Research Center (SMRC) juga merilis hasil survei terkait tingkat elektabilitas parpol di pemilu 2019 dan perbandingannya dengan saat ini. Survei yang dilakukan secara tatap muka 3-9 Oktober 2022 dengan melibatkan 1.220 responden ini menyajikan elektabilitas Nasdem di angka 5,4%.
Melihat penurunan tersebut, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengaku tak heran dengan survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indekstat yang menempatkan Nasdem hanya memperoleh 2,1%. Karena dia sudah memperkirakan bahwa lebih banyak dampak negatif yang akan diterima oleh Nasdem dibandingkan dampak positifnya ketika mengusung Anies sebagai capres. Fernando menilai Anies itu bukan capres ideal yang berharap bisa memberikan efek ekor jas kepada suara Nasdem. Karena menurut Fernando Emas, Anies akan lebih bisa diterima dan memberikan manfaat ketika Partai Keadilan Sejahtera yang mengusungnya, karena para pendukungnya akan tetap solid dan bahkan akan menerima limpahan dukungan dari para pendukungnya. Ia menilai para pendukung Anies sangat kecil kemungkinannya memberikan dukungan kepada Nasdem karena lebih baik bagi mereka untuk memilih PKS. Fernando menyarankan sebaiknya Nasdem segera melakukan evaluasi dukungannya kepada Anies sebagai Capres 2024 yang akan datang. Ya begitulah akibatnya mengusung orang yang mempunyai latar belakang yang negatif. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh 1-2 orang, tapi keberlangsungan Partai Nasdem sudah mulai terancam, bahkan akan terancam tak lolos parlemen. Jadi bagaimana menurut Anda? Tokoh internal Partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau bisa jadi tokoh di luar Partai Demokrat dan PKS, seperti Sandiaga Uno yang bakal mengulang Ogah lanjutkan program gagal penuh tipuan, PJ Heru buktikan program rumah DP 0 Anies pantas disingkirkan, ganti Rusunawa saja. Demikian, kami terus membantu mencari terobosan-terobosan bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan hunian ya seperti janji Anies Sandi yang sudah disampaikan juga. Karena terus terang aja ada kesebut nama saya, itu sebagai ketua DPRD lantai 10. Saya nggak tahu ini orangnya, ya nggak tahu dari mana juga saya harus klarifikasi dia. Padahal permasalahan BUMD itu perencanaan dari pertamanya dari gubernur. Kalau sekedar berkata-kata dia pasti bagus karena memang dia terlatih untuk itu. Tapi untuk bekerja nanti dulu. Karena dalam pekerjaan yang menggerakkan ribuan orang dengan dana yang sangat besar, apalagi dalam birokrasi sebesar Pemprov DKI, dibutuhkan kecakapan khusus, ketelitian, kemampuan manajerial, dan ketegasan. Baru mesin-mesin di Pemprov DKI bekerja dengan baik. Dan Anies sama sekali nggak punya kemampuan itu. Dia ambisius sih, tapi tidak mampu mengukur diri. Dan untuk menutupi kelemahannya itu, dia bermain dengan proyek-proyek percitraan yang sama sekali nggak ada manfaat untuk warga DKI. Program rumah DP 0 rupiah adalah kisah sukses. Dalam video itu ada cuplikan adegan peresmian, kutipan pernyataan Anies bahwa ia menuntaskan janji, serta ada rekaman warga yang berbahagia bisa memperoleh fasilitas rumah DP 0 rupiah. Tapi benarkah ini kisah sukses? Saya yakin sama sekali tidak. Program kebanggaan Anies Baswedan rumah DP 0 rupiah dipastikan tak masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD DKI tahun 2023. DKI bakal mencari pendanaan lain untuk melanjutkan program tersebut. Hal ini diketahui dalam rapat Banggar DKI tentang KUA PPAS tahun 2023. Pendanaan rumah DP 0 rupiah ini tidak dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD dan BUMD DKI. Usai menetapkan KUA PPAS 2023, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy menyebutkan bahwasanya program rumah DP 0 tidak masuk APBD 2023 karena bukan prioritas. Pihaknya lebih memilih memberikan dana untuk kebijakan prioritas seperti penanganan banjir, macet hingga ketahanan pangan. Ketimbang membangun rumah DP 0, Prasetyo menyebut lebih baik Pemprov memberikan sesuatu yang masuk akal seperti mendirikan rumah susun sewa atau rusunawa. Tentu saja, karena mungkin targetnya terlalu jauh maka dalam rencana pembangunan daerah RPD DKI tidak dimasukkan ke dalam APBD. Target yang terlalu jauh adalah salah satu indikasi jika program ini adalah program gagal. Target awal yang bombastis hanya untuk pencitraan saja, biar kelihatan konsisten dengan janji kampanye. Selain itu, syarat untuk mendapatkan rumah DP 0 juga tidak berpihak kepada orang miskin. Bahkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP DKI tidak mengajukan anggaran untuk rumah DP 0. Begitu juga dengan Perusahaan Umum Daerah Perumda Pembangunan Saranajaya yang hanya mengusulkan PMD sebesar 350 miliar untuk proyek hunian di area Transit Oriented Development atau TOD.
Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Fitria Rahadiani mengatakan, awalnya memang sempat ada pengajuan PMD untuk rumah DP 0 dari Saranajaya. Namun pengajuan dibatalkan karena sudah ada anggaran untuk program ini di Nuansa Cilangkap dalam APBD 2022. Karena tak dapat dana dari APBD 2023, Kepala Dinas DPRKP DKI Sarjoko mengatakan program rumah DP 0 akan menggunakan pendanaan lain. Pihak pengembang nantinya akan bertanggung jawab untuk mencari sumber anggaran. Sarjoko menegaskan pihaknya hanya menganggarkan dana fasilitasi pembiayaan perolehan rumah dalam RAPBD 2023. Hal itu merupakan investasi non-permanen yang bertujuan memberikan bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik melalui skema perbankan. Meskipun masih ada upaya melanjutkan pembangunan rumah DP 0, fakta jika program tersebut adalah program gagal memang tidak dapat dipungkiri dan tetap saja akan kelihatan gagalnya walau dibela seperti apapun. Toh juga terbuktikan beberapa waktu lalu sempat ada perkara korupsi mengenai lahannya karena mengubur program gagal Anies boleh dikatakan sebagai upaya menyadarkan masyarakat agar terbangun dari mimpi buruk dan menyambut realitas kehidupan yang penuh dengan harapan. Meskipun sebelumnya masyarakat Jakarta mau tidak mau harus menikmati kegagalan dan keberhasilan 23 janji manis kampanye Anies. Karena itulah saya setuju kalau program DP 0 tidak perlu dilanjutkan. Lebih baik anggarannya untuk program hunian yang lebih jelas. Anggap saja program DP 0 adalah janji kampanye yang bombastis tapi tanpa bukti. Jadi memang lebih baik disingkirkan saja. Jadi bagaimana menurut Anda?